Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah informasi terupdate terkait dengan pencairan TPG THR Guru ASN tahun 2025 ya. Sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu Guru yang mempertanyakan bahwa siapa sebenarnya yang berhak mendapatkan THR Guru ya. Di mana mereka menyatakan bahwa saya itu adalah guru ASN, sudah bersertifikasi, tidak penerima tukin ataupun TPP dari APBD, tetapi selama ini sejak tahun 2023-2024 itu tidak pernah menerima TPG 100% dalam THR maupun gaji ke-13. Nah, kalau Bapak Ibu Guru bertanya bahwa kenapa kok yang dibahas ini adalah terus-terusan yang ini, karena memang bulan Desember itu adalah waktu pencairan TPG THR guru untuk ASN ya. Sekaligus juga memang sebenarnya sudah beberapa daerah itu sudah menerima TPG THR maupun gaji ke-13 ya. Tapi yang kebanyakan itu baru THR, gaji 13-nya belum. Jadi kalau Bapak Ibu Guru bertanya ini adalah berita hoax dan lain sebagainya ya, silakan di-skip saja karena saya hanya cuma butuh guru-guru yang punya pemikiran visioner. Nah, oleh karena itu sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu Guru bahwa bagi Bapak Ibu Guru yang ingin mendownload e-book yang kemudian bisa digunakan untuk pegangan guru untuk mengajar, pegangan siswa untuk belajar, buku-buku PAUD maupun buku-buku TK, serta modul-modul PPG, Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, informasi pertama dulu ya, bahwasanya tidak semua guru itu akan menerima TPG THR 100% ya. Nah, itu yang dulu yang harus disadari. Artinya meskipun Bapak Ibu Guru itu sebagai status guru ASN yang sudah bersertifikasi, tidak serta-merta Bapak Ibu Guru itu akan menerima TPG THR 100% tersebut. Itu dulu. Jadi meskipun ya, katakanlah Bapak Ibu Guru itu daerahnya mengajukan data-data Bapak Ibu Guru itu ke kementerian, tetapi tidak bisa serta-merta kemudian Bapak Ibu Guru akan mendapatkan THR 100% tersebut. Nah, kenapa demikian? Karena memang ada persyaratan-persyaratan yang lain yang Bapak Ibu Guru harus pahami. Nah, salah satunya adalah apakah Bapak Ibu Guru itu penerima tukin atau TPP seperti itu. Karena nyatanya meskipun dalam satu daerah itu ada masing-masing seperti itu. Nah, tetapi itu tidak semua daerah. Oleh karena itu harus dipahami juga gitu ya. Kemudian ini bisa terjadi perbedaan antara daerah. Kenapa kok daerah sana menerima TPG THR 100% sedangkan kami di daerah sini tidak menerima TPG 100%. Nah, ini pertanyaan yang bagus karena kebijakan masing-masing daerah itu berbeda Bapak Ibu Guru ya. Meskipun kita berada pada satu negara tapi ternyata kebijakan antara daerah itu berbeda. Nah, ini yang menjadi perbedaan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, khususnya untuk guru-guru yang memang yang berada pada daerah tersebut gitu. Jadi kembali lagi bahwa tidak bisa serta-merta semua guru di Indonesia itu bisa menerima TPG 100% ya dalam THR maupun gaji ke-13. Nah, itu jadi harus ditinjau ulang kembali, harus diselidiki kembali apakah Bapak Ibu Guru itu penerima TPG 100% dalam THR maupun gaji ke-13. Nah, saya seringkali menyampaikan bahwa kalau Bapak Ibu Guru itu sebelumnya sudah pernah menerima ya, artinya di tahun 2023, 2024 sudah pernah menerima, maka kemungkinan besar ya, artinya ada kemungkinan juga Bapak Ibu Guru tidak menerima. Tetapi kemungkinan besar kalau sudah pernah menerima di tahun 2023 maupun 2024, berarti 2025 itu seharusnya juga dapat. Seperti itu. Nah, kemudian ada perlu pemahaman regulasi. Nah, sayangnya kita di Indonesia itu kan literasinya sangat rendah ya. Jadi informasi yang didapatkan itu seringkali tidak diimbangi dengan informasi-informasi yang kita cari sendiri, yang kita baca sendiri. Nah, sayangnya Bapak Ibu Guru itu saya nggak tahu ya, apakah enggan mau membaca regulasi atau tidak mau membaca regulasi tersebut atau memang malas untuk membaca gitu ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu Guru itu sudah basicnya malas untuk membaca, ya Bapak Ibu Guru bisa berpikir ke depannya bahwa bagaimana kemudian Bapak Ibu Guru itu bisa menciptakan generasi-generasi yang juga cinta untuk membaca. Kalau gurunya sendiri saja untuk malas untuk membaca. Nah, oleh karena itu perlu membahas atau memahami regulasi yang berlaku terkait dengan TPG THR dan gaji ke-13.
Nah, inti kebijakannya itu adalah Bapak Ibu guru itu yang mendapatkan TPG THR dan gaji ke-13 ataupun tamsil itu adalah tambahan 1 bulan sebenarnya yang dibayarkan dalam bentuk THR maupun gaji ke-13. Nah, ini berlaku tahun 2000 sebenarnya 2024, 2023, 2024, 2025 ya. Cuma di tahun 2023 itu yang dibayarkan hanya cuma 50%. Nah, sedangkan yang tahun 2024 itu sudah 100% dan di 2025 itu juga sudah 100%. Nah, jadi dengan kata lain bahwa tunjangan THR dan gaji ke-13 yang disalurkan oleh Menteri Keuangan ke daerah-daerah dilangsungkan ke rekening Bapak Ibu guru itu adalah benar karena memang diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, untuk syarat utama yang satu, jadi guru ASN itu tidak menerima TPP dari APBD ya, itu pasti akan dapat tunjangan profesi guru untuk THR dan gaji ke-13. Nah, jika Bapak Ibu guru itu penerima TPP dan tidak dapat TPG tambahan, maka ini semestinya Bapak Ibu guru tidak perlu harus mempertanyakan bahwa kenapa kok saya tidak dapat TPG 100% seperti itu ya, karena Bapak Ibu guru menerima TPP gitu ya. Nah, kalau misalnya kita banding-bandingkan ya, bagusan menerima TPP atau TPG 100%, ya kalau saya pribadi lebih memilih TPP, iya. Karena kalau TPP itu jelas ya setiap bulannya. Nah, kalau untuk TPG 100% itu kan dalam 1 tahun itu kita waktu menunggunya cukup lama gitu ya. Nah, jadi kembali lagi, kalau saya pribadi ya mending penerima TPP daripada TPG 100% gitu. Kemudian syarat utama kedua itu Pemda wajib mengusulkan data ke pusat Bapak Ibu guru. Jadi Pemda itu dimintai data-datanya oleh Kementerian Keuangan karena ini bagian dari kesejahteraan Bapak Ibu guru ya yang memang sudah diatur sebelumnya oleh peraturan pemerintah. Maka untuk memastikan bahwa alokasi dana ini bisa tersalurkan di orang-orang yang tepat ya berdasarkan dari data yang memang diusulkan oleh daerahnya masing-masing, maka Pak Menteri Keuangan itu tetap meminta data-data Bapak Ibu guru ya untuk memastikan kalau iya datanya ini benar gitu ya. Mereka ini adalah penerima TPG 100% dalam THR maupun gaji ke-13. Nah, ini juga dilakukan oleh koordinasi dengan Kemendagri maupun Kemenkeu ya, karena sebenarnya data tersebut itu kan ada juga di Kemendagri ya, tapi Kementerian Keuangan itu tetap untuk meyakinkan seperti itu. Nah, yang tanpa usulan atau anggaran tidak akan turun. Jadi meskipun begini, katakanlah daerah A. Daerah A itu mayoritas gurunya adalah tidak penerima tukin atau TPP, di mana guru-gurunya itu adalah guru-guru ASN yang sudah bersertifikasi, tapi tidak pernah menerima tukin ataupun TPP. Nah, meskipun demikian, kalau daerahnya tidak mengusulkan, ya Bapak Ibu guru juga tidak akan dapat. Gitu. Jadi semuanya tergantung dari daerahnya. Mereka mengusulkan apa enggak, seperti itu. Nah, dari 552 daerah itu kan hanya cuma 321 daerah yang mengusulkan. Nah, pertanyaannya adalah apakah sisanya dari daerah tersebut itu adalah merupakan daerah-daerah yang memang guru-gurunya itu penerima tukin atau tidak, seperti itu. Itu yang juga harus patut dipertanyakan. Jadi sebenarnya tidak harus bertanya ke siapapun ya, tanyakan aja kepada diri masing-masing, saya ini penerima tukin atau enggak, kan seperti itu saja. Nah, untuk guru non-sertifikasi itu akan mendapatkan tamsil ya sebesar 250 dalam bentuk 1 kali THR maupun 1 kali gaji ke-13. Nah, syaratnya itu juga sama, tidak penerima TPP ataupun tukin. Jadi ini ya kembali lagi ke ranah apakah kita sebagai penerima tukin atau enggak gitu. Nah, untuk dasar hukumnya ini jelas ya, diatur dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2023 pasal 9 ayat 3 dan 4 yang mengatur tentang pencairan TPG dalam THR dengan gaji ke-13 serta tamsil. Nah, untuk guru pendidikan agama di tahun 2025 ini sudah akan tercover ya, karena sebelumnya mereka tidak sama sekali mendapatkan THR dan gaji ke-13 terutama di tahun 2024 karena komunikasi antara dua instansi ya, yaitu Kementerian Pendidikan, Kementerian Kebudayaan waktu itu ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama. Kemudian dicairkan melalui pemerintah daerah. Jadi sama, tetap melalui pemerintah daerah proses pencairannya. Untuk peran Pemda, jadi mengisi data resmi Kemendagri, kemudian ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau BKAD,
dan menentukan pencairannya itu kapan, seperti itu. Tapi tidak ada tanggal pasti ya Bapak Ibu guru ya. Nah, secara kesimpulan TPG THR 100% itu ada dan ini tidak otomatis ya. Jadi tergantung dari daerahnya yang mengajukan atau Bapak Ibu guru sebagai penerima tukin atau tidak gitu ya. Jadi tergantung juga dari kebijakan daerahnya masing-masing. Jadi kalau mau tahu lebih pasti ya tanyakan ke daerahnya sebenarnya. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.